Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Saputra, NIM 0101213068. Di sini saya akan memenuhi UTS dari mata kuliah hadis tematik, yaitu dengan mempresentasikan poin-poin yang berjudul pengantar metode hadis maudhu'i. Yang pertama yaitu hadis atau sunnah, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan maupun sifatnya baik sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab hadis merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya yang sifatnya jasmani dan sifat akhlaknya setelah diangkat menjadi nabi. Yang ketiga yaitu pengantar memahami metode hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis. Butuh metode dan pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dipahami, dan dimengerti kemudian diamalkan. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip. Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Yang kelima yaitu metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagai tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi. Yang pertama, prinsip jangan terlalu terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua yaitu prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Yang keenam yaitu metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Pengertian maudhu'i secara terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian. Yang ketujuh yaitu ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Yang kedelapan yaitu unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan diuji atau dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai tema. Yang keempat, memilih salah satu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan hasil dari PowerPoint saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.